Saya nggak ngebangun kantor, saya nggak ngebantu rumah dinas, saya nggak butuh lain-lain, tapi saya butuh membangun Pangandaran wisatanya. Cari solusi. Benar. Ya seperti itu. Peningkatan kualitas di pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan. Tapi tidak berarti pingin diperpanjang masa jabatannya kan? Saya diajarkan oleh partai, taat ajas. PD Perjuangan tidak boleh. Taat ajas. Kan Dan begini. tidak ada alasan apapun. Ini masa jabatan. Tapi kalau Jabar Selatan, saya kan pernah jalan ke sana, Pak. Oke. Itu sangat tertinggal. Kang Jela bikin paguyuban kepala daerah Jabar Selatan. Wah, saya pun akhirnya memperjuangkan Pangandaran, Cianjur, Tasikmalaya, gitu kan. Ya kita sama-sama. Ya udah bagus lah. Saya kira harus begitu. Jadi ya saya berharap Kang Ono lebih mempangandaran gitu. Halik aya Mang Ono ngabadu, ngajak batur dulur gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun dulur Jabar. Wilujeng Sumping di podcast Mang Ono ngabadu, ngajak batur dulur gabung. Hayo gaskeun lur. Malam hari ini saya berada di Pangandaran, sebuah kabupaten di paling selatan Jawa Barat. Yang tentunya Pangandaran ini sudah menjadi sebuah kabupaten yang tumbuh industri pariwisatanya. Telah hadir bersama-sama kita Bupati Pangandaran, Kang Haji JJ Wiradinata. Wilujeng Sumping Kang JJ. Sami-sami Pak Ono. Damang. Kang Ono samulin damang. Alhamdulillah pangestu. Kang JJ, perlu cerita panjang ya perjalanan Pangandaran, karena Pangandaran ini kan termasuk daerah otonom baru ya, yang mungkin belum 10 tahun ya. Baru 9 tahun. 9 tahun. Saya jadi bupati baru 6 tahun karena 3 tahunnya oleh PJ Bupati. Berarti pemekaran 2012 pemekaran. PJ Bupati 3 tahun. PJ Bupati 3 tahun, lalu pemilihan pertama kali 2015. Saya dilantik Februari 2016. Oke. Silakan Kang JJ, ceritalah dari awal sehingga Pangandaran sangat terkenal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ono, yang selalu saya banggakan, jadi Pangandaran ini lahir dari proses politik yang dilakukan oleh masyarakat Pangandaran. Ada presidium, pemekaran Kabupaten Pangandaran, ada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di perkotaan dan sebagainya, itu bersatu. Kenapa ingin mekar? Tentu ingin mendapat akses pelayanan lebih dekat. Ingin lebih baik dari... Berarti kabupaten induknya Ciamis? Ciamis, ingin lebih baik. Karena kan Ciamis ini 36 kecamatan saat itu. Ada kultur yang berbeda antara Ciamis Selatan waktu itu dengan utara. Kulturnya apa yang berbeda? Di sana kan pegunungan. Ada Bislau, lebih kalem. Sini kan pesisir keras. Dinamis gitu. lah. Dinamis Tapi selalu ingin cepat. Dinamis tapi produktif. Ingin cepat, segala sesuatunya ingin cepat, ingin berhasil, kira-kira begitu. Esensinya ingin lebih baik. Kan begitu. Alhamdulillah, saya kira 2012 kita mekar menjadi sebuah kabupaten, dan proses politik pemilu saat itu menghasilkan saya dengan Pak Adang. Pak Adang ya? Ya, Pak Adang menjadi wakil. Saya garis bawah. PD Perjuangan Golkar. Ya, saya garis bawah betul bahwa Kabupaten Pangandaran berdiri esensinya adalah ingin lebih baik. Bukan menjadikan JJ jadi bupati, bukan menjadi pejabat, menjadikan pejabat menjadi pejabat, tapi bagaimana ada perubahan yang mendasar. Sebagai sebuah kabupaten baru yang ingin mekar, tentu persoalan mendasar. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Dan yang kedua adalah pengembangan wisata, karena kita punya pantai 93 km. Dan mungkin kan pelayanan publik juga. Iya, itu satu. Jadi, 4 persoalan ini itu yang paling menonjol yang harus segera diselesaikan. Sebagai contoh saja, kita punya dokter hanya 9. Puskesmasnya bau. Nggak punya rumah sakit. Jadi kalau orang melahirkan,
Berarti kan 10 kecamatan. 10 kecamatan. Kalau Jadi ini tidak semua kecamatan punya puskesmas gitu? punya, tapi puskesmasnya sangat minim. Oke. Sangat minim. Dokter hanya 9. Bisa dibayangkan dokter hanya 9. Bisa dibayangkan dari Cimerak mau melahirkan ke Banjar. Ya, 2 jam tuh perjalanan. berjalan. Baru Kadang-kadang lahiran di mobil. kadang ada yang ada kejadian kasus di mobil. Maka tentu kita kebut nih, Oke. patah. Ya, saya katakan ke teman-teman, sudah. Sekarang kita fokus ke patah. Ya, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan wisata. Kita kejar terus, cari efisiensi anggaran radikalis, sangat radikal efisien anggaran. Oke. Jadi nggak boleh mobil bagus. Terus Nggak kantor boleh, bupati kantor juga bupati nggak boleh dibangun. nggak boleh dibangun kan? Jadi Rumah waktu itu berkantor di mana? itu kecamatan yang Di kecamatan. yang daerah menjadi kantor. Punya kantor, rumah dinas dan sebagainya, pokoknya seadanya. Ya alhamdulillah seperti ini sekarang kita sudah punya rumah sakit Pandega cukup representatif. Oke. Puskesmas kita boleh di Priangan ini atau boleh lah, sudah oke. Sudah setara ya? Kita punya puskesmas tuh rawat inap, 1 kamar 2 orang, ada AC, ada TV, dan kamar mandi di dalam. Dan warga Pangandaran kalau mau berobat tinggal maunya, karena seluruh seluruh pembiayaan ditanggung oleh pemerintah daerah. Seluruhnya? Seluruh tanggung. Tidak Bukan hanya misalnya yang BPJS? yang sudah mandiri BPJS. Oke. Tapi kita yang belum, karena yang kadang-kadang belum, masyarakat juga tidak ikut serta kan? ya itu dia cukup memberi keterangan. Berarti ada semacam program khusus yang ditangani langsung oleh Namanya, kabupaten? iya, Pangandaran Hebat namanya. Pangandaran Hebat. Hebat. Itu cukup menyampaikan dengan KTP saja. Oke, Kang J, awal itu kondisi pariwisatanya seperti Nah, apa sebelum pemekaran? Ya oke, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Pariwisata ada 3 persoalan. Pertama, aksesnya yang jauh. Oke. Dari pusat kekuasaan, dari pusat keramaian Bandung 5-6 jam. Itu pertama. Yang kedua adalah banyak hal-hal yang satu sama lain bertentangan dengan Misalnya? prinsip-prinsip sabta pesona. Misalkan kaki lima di pinggir pantai, Oke. itu kan tentu sangat bertentangan. Oke. Pantainya terhalangi dan sebagainya. Yang ketiga adalah perlunya ada perluasan kawasan, karena hanya Pangandaran ini kan juga kecil. Maka tentu yang pertama adalah ini yang agak susah, karena kan harus ada tol. Nah, kita baru dapat kabar bahwa tol ini akan Cigatas ini dibangun 2024-2027, sesi satunya 2024. Sekarang lagi proses pembebasan ya, lahan sesi informasinya. 1 sampai Garut, sesi 2-nya nanti ke 2027. Tapi itu kan ada satu harapan. Nah, yang seru ada penataan kawasan. Dulu di pantai kita ini terhalang oleh apa? Kaki lima. Kaki lima, betul. Iya, kaki lima. Saya turun langsung, ngajak ngomong dialog dan sebagainya. Saat itu, ya alhamdulillah bisa pindah. Ya, mereka direlokasi tanpa ada penolakan. Iya, ada sih ada ya? Ada sih ada, tapi kecil sekali. Oke. Tidak sampai menurunkan polisi. Oke. Cukup bupati, wakil bupati turun, pindah besok, pindah besok. Jadi berapa kali dialog dengan pedagang itu? Ada 3 bulan 4 bulan. 3 bulan 4 bulan. Turun langsung. Oke. Sebagainya. Ya, dan saya meyakinkan kita nggak punya duit nih. Kabupaten baru. Iya. PAD sangat kecil, ya. PAD pertama kali berapa di 2015-2016 itu? 40 miliar. 40 miliar. 40 miliar. Nah, itu Jadi, PAD itu dari pariwisata yang dari paling besar. Dari Ya? PBB kecil saat itu. Kita macam meyakinkan Pak Gubernur, Pak Her saat itu. Oke. Meyakinkan Pak Gubernur saat sekarang adalah Pak Ridwan Kamil. Jualan saya adalah saya nggak ngebangun kantor, saya nggak ngebantu rumah dinas, saya nggak butuh lain-lain, tapi saya butuh membangun Pangandaran wisatanya. Dan Pangandaran cukup terkenal mendapatkan alokasi anggaran dari provinsi yang sangat besar dibandingkan kabupaten kota lainnya. Mungkin kalau orang datang kan, kalau saya datang ke sana kan menyampaikan usulan yang tentu merubah wajah Pangandaran. Oke. Jadi ketika saya menyampaikan usulan itu, oh iya kata Pak Gubernur, Pak Her, oh iya sekarang kan banyak perahu di sana ya, sekarang sudah nggak ada perahunya. Oh sekarang sudah hilang dan seperti itu. Nah, artinya pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat cukup senang. Nah, sekarang kita bangun
Sekarang akses kita perluasan kawasan ini kita sampai ke Batu Hiu. Jadi besok 2022 ini dari sini sampai ke Batu Hiu sampai ke Parigi lewat pantai. Oke. Nah, PAD awal kan 40 miliar. Sekarang sudah berapa? Sekarang Normal ya dalam situasi sebelum Covid misalnya. contoh saja satu sini. Dulu tol gate hanya 5 miliar. Ketika sedang normal itu 24 miliar. Itu tol gate saja. Nah, PAD kita sudah meningkat 2-3 kali lipat. 3 kali lipat, hampir 4 kali lipat. Tapi itu belum maksimal. Bisa tergambar dari antara PDRB dengan capaian PAD itu ada disparitas yang sangat tinggi. Oke. Yang kedua dari potensi, misalkan pajak hotel dan restoran itu kalau dihitung weekend saja Sabtu Minggu kali 12 kali jumlah hotel dan kali 1 tahun itu 44 miliar, baru tercapai 12 miliar. Nah, berarti kan harus dibuat sistemnya. Nah, bukan hanya itu. Jadi kelembagaan saat itu dikelola hanya oleh seorang kabin yang nempel di badan pengelola keuangan daerah lah ya. Nah sekarang kita punya badan pendapatan daerah. Secara khusus berdiri sendiri. Khusus baru Februari ini dan itu sekarang sudah kelihatan langkah-langkah. Saya kira kalau pandemi ini landai seperti ini, saya kira insya Allah kita akan naik lagi ya. Kan fiskal kita akibat pandemi mengalami kesulitan. 2022 ini untuk menangani pandemi aja hampir 200 miliar, sementara pendapatan agak menurun, agak defisit. Nah, berarti dampak pandemi ini kan cukup besar juga kan dari sektor wisata kan. Berapa penurunannya? Berapa persen penurunannya? Sangat tajam. Apalagi di mungkin tahun-tahun awal kan, 2020. Agak masih bisa bernapas dikit, 2021 nggak ada. 2021 yang paling berat. Yang paling berat. Nah sekarang 2022 mulai naik lagi. Mulai enak. Ya, kita level 1 terus tuh, level 1 terus. Sekarang hanya ada 3 orang yang isoman di rumah sakit 0. Oke. Alhamdulillah. Nah kalau sektor lainnya, Pak Bupati, perikanan juga terkenal juga. Ya, jadi kita punya beberapa sektor-sektor unggulan. Salah satunya perikanan. Nah, hanya perikanan kita ini kan dulu kan nelayan kita melautnya hanya one day fishing harian 1. Yang kedua 3 mil ke bawah kan? Iya. Itu habitatnya rusak. Kenapa? Ya perilaku nelayan juga. Kan ada Ibu Susi sudah melarang 2015, 2019, Jadi gini, 2014, 2019 ngajak nelayan untuk memahami sebuah eksploitasi yang berkelanjutan itu tidak gampang. Ini sebenarnya tidak separah Laut Utara sebenarnya. Tapi tetap sangat ya kan? Di sini apa yang merusak itu apa? Dogol. Banyak lah. Dogol. Banyak yang tentu itu harus kita kasih pemahaman terus. Dan kita kan sama-sama di bidang perikanan dan itu ini. tidak gampang memutus mereka tidak gampang kan, harus cari solusi. Benar. Ya seperti Jadi, saya ingat betul tuh Kang J. 2010 Kang J ketua NSI. Himpunan Nelayan. Ciamis. Waktu itu masih Kemarin Ciamis, kan? ya kan Ciamis. Saya Indramayu. Nah, terus saya ketua KUD, ya kan? Ya. Saya terpilih menjadi ketua Puskut Mina Laksana Mukti Jawa Barat. Saya kontak Kang J Minasari itu vakum. Ya kan, KUD yang di Pangandaran. Pokoknya Kang J harus ambil ketua. Ya, KUD kita nih bangkrut, Pak. Ya dulu bangkrut, Ya, asetnya dijual itu. Boro-boro uang, timbangan aja nggak ada. Betul. Nah sekarang ini sudah sehat. Kita punya usaha banyak dari non TPI-nya kita untung bersihnya 800 juta non TPI-nya. Dan saya ingat betul pada saat itu masih Aher kan, gubernurnya. Ya, masih Aher. Terus kementeriannya siapa itu? Ada program yang terkait dengan apa? Pasar ya? Ya, betul. Ya kan, betul. pasar. Ya kan, kita dorong KUD yang mendapatkan itu kan. Ada sekarang kan? Sekarang punya dikelola sendiri. Pusat oleh ikan. Oke. Tapi diserahkan kepada Nah, berarti dari sumber daya perikanan sendiri sudah tidak ada masalah terkait dengan distribusi kan? Tidak ada masalah. Dengan pariwisata yang tumbuh. Jadi gini, itu bisa lihat. Saya kan tiap malam itu penangkapan udang
tiap malam ada transaksi di TPI tentang udang. Nah kalau Sabtu Minggu, kalau harga udang 70 kalau Sabtu Minggu itu sampai 100. Oke. Jadi pada season tertentu nih mau lebaran sekarang, pasti harga udang sudah di atas 100 yang biasanya 70. Berarti Jadi, dengan pariwisata yang tumbuh, nelayan juga akhirnya lebih ya sejahtera. banyak nelayan bukan. Jadi gini, kalau lihat di Pangandaran disparitas disparitas atau tingkat apa namanya? Lupa lagi saya. Apa? Bahasa kesenjangan itu? Gini rasio. Gini rasio ini paling kecil Jawa Barat. Oke. Ya. Pangandaran paling kecil. Paling kecil se-Jawa Barat. Kenapa? Karena emang produktivitas ekonomi bergerak dari bawah, tidak terpusat dalam satu kelompok. Oke. Ya. Jadi ada pemerataan Ya, lah. satu itu. Yang kedua, nelayan atau petani ini, nelayan misalkan. Nelayan ini kan bisa dikerjakan, satu menangkap ikan, dua menjadi perahu pesiar. Yang ketiga, ibunya bisa jualan punya lapak ikan dan lah. sebagainya, lapak. Nah, petani juga demikian. Oke. Kalau pertanian apa yang menonjol di Pangandaran? Sawah kita 16.000 hektar dan surplusnya 16.000 ton. Surplus. Oke. Oke. Yang kedua adalah kita punya gula. Gula itu yang sehari dari kelapa ya? Ya, 30 ton, Pak. 30 ton 30 per ton hari. per hari. Per hari. Kali 10. Sudah dalam bentuk jadi itu. Gula jadi, Pak. Oke. Kali 10.000. Ya, nah hanya itu kan suatu kekuatan ekonomi yang luar biasa. Hanya persoalannya adalah satu, kelapanya tua-tua. Oke. Sehingga nilainya semakin kecil, semakin kecil sedikit. Yang kedua adalah mereka naik pohonnya tinggi-tinggi. Oke. Sehingga tidak menarik untuk anak-anak muda menjadi penerus Menjadi kelapa. Nah, Pekebun lah ya. Nah, kita ingin menangani peremajaan tetapi dengan kelapa yang pendek, itu yang sedang kita cari sekarang. Oke. Kelapa ini di kita ada 3. Gula, kelapa muda. Kelapa muda. Kelapa muda itu luar biasa. Kalau kelapa butiran hanya 3.000, kelapa 2.000, 3.000. Kelapa muda di atas 5.000. Apalagi Sabtu Minggu. Udah pokoknya luar biasa. Nah, yang ketiga butiran. Oke. Butiran. Sawah, tanaman pangan, gula, sengon kita juga terbesar. Sengon. Kayu sengon terbesar. Berarti hutan juga punya kan? Dan rakyat banyak. Dan rakyat. Kalau KPH yang perhutani di Priangan yang paling bagus di kita. Oke. Ya, hutan rakyat kita Dan juga. kayu apa yang perhutani banyak produksi? Jati. Jati. Kayu jati. Oke, Kang J, berarti kan ini masuk ke periode kedua. Ya. Ya. Sekarang fokus di mana? Di periode kedua ini. Dengan pandemi Covid Kalau yang masih infrastruktur pasti terjadi. peningkatan kualitas atau konektivitas. Kan kemarin kita fokus di kabupaten. Tapi kita sekarang satu peningkatan kualitas infrastruktur. Yang kedua adalah konektivitas. Ya, kita tidak ngomong lagi jalan desa atau jalan kabupaten, tapi ketika menjadi sebuah jalan yang konektivitas menggerakkan ekonomi, kita bangun. Oke. Yang urusan pendidikan, sekarang ini pendidikan kita juga anak-anak PAUD saya masuk yang melanjutkan ke SMA aja 48%. Sekarang sudah luar biasa karena apa? Karena tanggung jawab. Sekarang rata-rata lama sekolah berapa tahun? 12, sekian, saya lupa lagi. 12, sekian ya? ya, Udah 12. jauh di rata-rata Jawa Barat. Ya, 12, sekian. Nah, sekarang ini yang persoalan kita APK perguruan tinggi kita rendah. Oke. Hanya 8%. Kita punya PSDK Unpad, tapi itu hanya memberi ruang kurang lebih per tahun 100-an. Oke. Tahun ini saya minta 200. Tapi kemarin saya meyakinkan ke Unsud. Unsud juga akan buka PSDK di Pangandaran. Nah, tinggal saling melengkapi. Oke. Berarti Unsud, Unpad, Poltek. Poltek ya, Poltek Perikanan ya? Iya, Kelautan Perikanan. Poltek Perikanan. Berarti pendidikan clear. Ya. Nah, itu 1, 2. Rumah sakit, peningkatan kualitas di pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan. Kan begini, salah satunya adalah bebas buang air sembarangan. Kan kesehatan lingkungan akan sangat berpengaruh. Apapun yang kita lakukan, penyediaan sarana kesehatan, tanpa kesehatan lingkungan yang bagus akan sia-sia. Oke. Karena penyakit seperti itu. Nah, kita sedang mengejar ODF, open dibersihkan free, buang sembarangan. Sekarang sudah 50%. Desa sudah bebas buang sembarangan. Nah, tahun ini kita ingin
100%. Oke. Jadi ke sana. Pariwisata itu kita keperluasan sekarang ini. Jadi Ada keperluasan. rencana nggak target pariwisata bukan hanya wisatawan lokal tapi mancanegara Nah, juga? itu yang kan persoalan kita adalah akses. Saya meyakinkan ke Pak Gubernur atau ke kementerian, saya meyakinkan ya, satu-satunya adalah bagaimana mendekatkan Pangandaran jaraknya lebih dekat. Salah satunya adalah pesawat misalkan. Kan sudah ada Kita pelabuhan punya bandara. Nusawiru. Iya, tapi kan kalau hitung-hitungan maskapai itu kurang menguntungkan. Oke. Ya, Kalau sehingga penerbangan dari Pangandaran Jakarta Pangandaran sehari berapa kali? senang 1 kali, sekarang cuma seminggu 3 hari. Seminggu 3 hari. 3 hari. Nah, saya meyakinkan ke Pak Gubernur, saya kira harus ada subsidi. Beri penerbangan Jakarta-Bandung misalkan subsidi di 1 tahun saja. Saya yakin kesananya akan hidup dengan Oke. baik. Nah, yang terkait dengan bandara yang di Tasik ada pengaruh nggak? Agak lumayan. Agak lumayan. Karena Tasik kesini tinggal 2 jam kan. Oke. Bandung Tasiknya hampir 50 menitan. Oke. Dari kesini 2 jaman, jadi 3 jam. Nah, Kan kalau 5 jam. tol Cigatas itu akan masuk ke Pangandaran dulu apa langsung Banjar terus Jawa Tengah? Ke Cilacap tuh di daerah, nanti ada exit tol dari situ. Jadi Menuju ke Pangandaran. ya, itu ada perbatasan antara Kalipucang Rawaapun namanya. Oke. Rawaapun nanti exit tolnya keluar dari antara Rawaapun Kalipucang. Hmm. Sehingga hanya 200 kilo waktu tempuhnya. Oke. Waktu kilo kalau 60 km per jam, maka waktu tempuhnya paling lama di 3 jam. Sangat luar biasa. Oke, nah sekarang kan Kang J, Jawa Barat atau daerah-daerah lain kan sedang rame nih terkait dengan nomenklatur kemiskinan yang baru. Ya kan? Berarti selama ini Pangandaran setelah dipimpin Pak J sudah tidak masuk dalam kategori kabupaten yang miskin dong. Jadi gini, angka kemiskinan waktu saya masuk 10 angkanya tuh. 10. 10. Terus sampai pandemi kita sudah mendekati angka 5, Pak. Angka 5. Turunnya drastis sekali Drastis tuh. sekali. Tapi pandemi naik lagi. Berapa sekarang? 7 7. ke 9 2021. Oke. Nah, sekarang sedang kita tangani khusus, kita ingin kembali lagi ke Oke, berarti kalau naik sekarang ke 9 masih di atas rata-rata Jawa Barat. ya berarti bawah. Jawa Barat kan 8,4 nih 2021. Lah, kalau 2021 8,4. Iya 8,4. Kita 9. Nah, makanya kenapa itu? Karena memang sektor wisata. Andalannya kan wisata. Ya terpukul karena pandemi. Tapi saya yakin lah Jadi, 2022 ya. bangkit lagi. Sengkon juga, Pak, gini. Sengkon tuh dulu per kubiknya 1 juta. Hmm. Begitu pandemi, ya, itu 500.000 diutang. Hmm. Jadi akhirnya kayu ini juga memberikan pandemi Dampak juga. berdampak juga. Nah, sekarang indeks pembangunan manusia peringkat berapa? Dari Kita 27 kabupaten kota. 17 lah. 17. Di tengah lah ya. Tengah. Untuk kabupaten baru oke lah. Kalau tidak ada pandemi mungkin sudah masuk ke IPM kategori yang tinggi, Pak. Oke. 70. Ya. Kalau sedang naiknya 1 tahun di angka 1, sekian. Jadi tidak 0, sekian. Loncatnya bagus. Begitu pandemi kita mengalami, sekarang mulai naik lagi. Oke. Nah, tadi kan banyak nih harapan Kang JJ ke pemerintah pusat, ke pemerintah provinsi ya. Saya melihat sebenarnya ada sinkron nih, misalnya dengan provinsi misalnya ya. Jadi gubernur kita itu kan suka membangun hal-hal yang meningkatkan derajat kebahagiaan, ya kan, pariwisata, yang monumental. Dan indeks kebahagiaan masyarakat Jawa Barat paling bagus di Pangandaran. Iya pastilah, pasti, ya kan, karena menerima pengunjung Ya, yang membelanjakan uang. dan banyak tempat-tempat yang bisa menjadi rekreasi mereka. Taman juga banyak, ada Pang Bagea, ada Pak Amproka. Jadi kemarin yang Kementerian BKKBN mengatakan indeks kebahagiaan paling bagus di Jawa Barat ya di Pangandaran. Oke. Kalau angka stunting Nanti kita rendah sekali, berapa? 3% kayaknya. 3%, rendah 3%. sekali. Rendah sekali, 3%. Jauh banget di bawah rata-rata Jawa Barat. Iya. Oke, harapan Kang J apa? Selain tadi yang disampaikan. Gini, saya kan jadi bupati dilantik yang kedua ini tanggal 26 Februari 2021. Begitu akan jalan dengan visi misi yang kedua,
ya terkendala. Tapi tidak berarti pingin diperpanjang masa jabatannya kan? Saya diajarkan oleh partai taat ajas. PD Perjuangan tidak boleh. Taat ajas. Kan begini. Tidak ada alasan apapun. Ini masa jabatan saya kan 2020 sampai 2026. Harusnya. Tapi karena 2024 ada pemilu serentak, maka dipotong. Iya. Ya kita taat aja, ikut saja. Okay. Tidak. Barangkali nanti dapat bonus lah. Amin. Ya kan? Saya tidak juga mengajukan review ke MK, enggak. Ikuti aja. Udah ikuti aja. Tapi yang jelas kan kita berharap betul nih Pangandaran ya harus makin maju. Ya. Paling tidak menjadi ikon Jawa Barat kan, walaupun misalnya dari sisi pariwisata. Tapi dengan pertanian yang surplus ya. Terus perkebunan juga ya potensinya besar juga, perikanan juga besar. Ini lengkap menurut saya. Ya, potensinya lengkap. Angka pengangguran kita paling rendah sekarang. Berapa persen? 0,3. 0,3 kayaknya. Okay. Paling kecil Jawa Barat. Nah, kalau banyaknya hotel ya, tempat-tempat pariwisata, ini investasi yang dari lokal apa dari luar? Kebanyakan yang besar-besar dari luar ya. Dari luar. Tetapi saya minta ke teman-teman di hotel-hotel, saya bilang tenaga menengahnya, middle-nya kan biasa banyak yang menengah, yang tenaga kerja yang di bawah. Nah, saya minta middle-nya, keamanan beri ruang lah. Kalau mereka belum mempunyai kompetensi, kemampuan, ya dididik. Oke. Kan seperti itu. Sekarang harga tanah di Pangandaran berapa kan ya? Tadi saya bicara dengan BPKP. Jadi PBB kita ini sangat jauh dari NJOP yang sesungguhnya. NJOP-nya kecil, harga pasarnya tinggi. Ya. Di sini ini paling tinggi. NJOP-nya kita hitung 500 kali 14, 7 juta. Harga jual di sini ini nggak dapat 100 juta sekarang di sini. Per bata 14. Berarti per 14 meter persegi. Tetapi kenapa kita hati-hati menaikkan NJOP? Karena juga jangan menjadikan sesuatu yang kaget mereka. Yeah. Ya, jadi saya kasih pemahaman dulu. Udah kalian kalau NJOP tinggi tapi kalian bayar pajak hotelnya yang baik. Ini dinaikkan pelan-pelan dan sebagainya. Ya, jadi ya memang akan mengikuti lah semuanya. Ya, cuman dengan tumbuhnya pariwisata. Ya, cuman tidak gampang juga, bupatinya harus cerewet. Jadi Pak JJ cerewet apa enggak? Cerewet. Oh, cerewet. Cerewet kalau harus cerewet kan itu. Cerewet. Tapi cerewet untuk kebaikan. Ya, dan yang kedua saya katakan ke teman-teman, kadang pejabat pun tidak mau keluar dari zona nyaman. Ketika berhadapan dengan persoalan, benturan. Dan pejabat ingin dilayani. Itu juga. Ya kan itu. Itu juga. Saya bilang kita ada karena ada kepentingan masyarakat kan. Saya dipilih karena ingin mereka diurusin kira seperti itu. Jadi sekarang ini kan lagi ada fenomena banyak daerah yang ingin pemekaran. Ya. Saat ini misalnya sudah ada 6 wilayah yang mengajukan pemekaran dan itu sudah diputuskan di tingkat provinsi. Ya tentunya kan kita pun berharap kita tentunya berharap bukan hanya ego ingin mekar ya tanpa mempertimbangkan hal-hal dari seluruh aspek. Tapi ya Pangandaran ini bisa dijadikan sebuah pelajaran. Bupati terpilihnya tidak mau bangun sampai hari ini nggak punya rumah dinas saya. Jadi rumahnya di mana? Di rumah aja, rumah pribadi. Oh gitu. Ya ini perlu dicontoh gitu kan. Perlu dicontoh. Tapi itu jadi jualan. Jualan saya meyakinkan petinggi-petinggi di Jakarta dan di Bandung. Tapi kan jualannya benar. Dan mereka akhirnya respon. Kan? Jadi gini, Pak Ketua, Pak Kamono, jadi begini. Saya kan sekarang ketika Pangandaran dipimpin oleh PJ Bupati, menurut saya itu tidak memberikan hasil apa-apa. Terlalu lama. Ya, karena PJ Bupati tidak punya visi misi. Ya. Sekarang saya dengar ada kabupaten persiapan. Menurut saya itu juga tidak efektif. Mendingan menurut saya syaratnya dibuat seoptimal mungkin, seselektif mungkin. Kalau itu daerah layak dimekar-mekarkan. Nggak usah lagi pakai
PJ atau Persiap nggak efektif. Iya, harus langsung saja. Harus langsung saja. Iya. Karena PJ Bupati atau Persiap nggak punya visi misi, apalagi diatur oleh Induk. Iya, dan Induk pun belum tentu tahu kondisi realnya di sini. Ya kan itu? Jadi kadang-kadang begini, kita punya pengalaman 3 tahun loh, 3 tahun. Ya kadang-kadang kan merasa dia bupati yang hanya 2 tahun. Kita berhadapan dengan kekuatan politik di depan misalkan, dengan berbagai kepentingan politiknya kalah biasanya. Nah itu yang kadang-kadang kurang bisa membangun ya, lah paling kira-kira tidak 6 kabupaten yang mengajukan tuh, ya studi banding lah ke Pangandaran bicara terkait dengan bagaimana membangun, walaupun mereka belum pasti juga karena kan masih moratorium. Ya, kita pernah, paling tidak kita sepakat di tingkat provinsi mereka sudah diusulkan untuk pemekaran. Kang J, saya ingat nih. Tapi kalau Jabar Selatan, saya kan pernah jalan ke sana, Pak. Oke. Itu sangat tertinggal. Benar. Saya nyari rumah makan dari mana? Dari mana? Sukabumi, Pelabuhan Ratu. Dapat di Garut. Iya, di Cikalong. Bukan, apa? Di apa namanya? Yang ada TPI itu. Ranca Buaya. Bukan, yang ada TPI itu. Ada TPI, yang ada TPI. Tempat pelarangan ikan. Aduh, ya lupa. Ya lupa, hanya itu, Pak. Itu bener nyari restoran susah, Pak. Tapi padahal alamnya indah banget. Sangat indah. Jadi kalau itu digarap, diberikan ruang, digarap betul, saya kira akan menjadi potensi wisata yang amat sangat luar biasa. Dan kalau ngomong wisata, berarti kan Cianjur, Garut, ya Sukabumi, kan? Tasik kemarin sudah ada juga tuh panitia pemekarannya. Kalau Sukabumi memang Sukabuminya sudah dipindah ke Pelabuhan Ratu kan. Tapi Sukabumi selatan yang ke utaranya. Ya. Yang ke utaranya. Dan itu jauh. Iya. Betul. Bisa seharian itu, bisa seharian jauh. Jadi Jabar Selatan itu ya sangat indah. Harus dikembangkan. Makanya sekarang kan ada Perpres 87 Rebana dan pembangunan Jabar Selatan. Itu yang saya sedang garis bawahi. Jangan sampai Perpres lahir hanya menyenangkan saja. Dan itu ya perlu beberapa tahapan, dan tahapan itu belum berjalan. Sehingga kalau saya sih melihat gini, Kang J, ya khusus dikaitkan dengan isu Rebana dan isu Jabar Selatan ya. Ya paling tidak kan disesuaikan, yang pertama terkait dengan RT RW Jawa Barat dulu. Ya, betul. Ya. Yang kedua ya memang kebutuhan real sesuai dengan potensi yang ada, termasuk permasalahan yang ada. Saya bilang begini. Saya bilang harus ada pengawalan dan komunikasi dengan Jakarta. Iya. Kalau tidak nanti itu hanya sebuah perpres yang menyenangkan saja. Betul. Tapi tidak dan itu kan harus ada tim. Sampai dengan saat ini timnya belum ada. Saya sudah ngomong ke Pak Gubernur, ya kan? ke Pak Sekda, atau Bupati yang Jabar Selatan berkumpul. Iya, harusnya ini gitu. Belum nih. Harusnya gitu. Dulu saya minta, kan yang paling senior Bupati Garut. Dulu saya minta beliau. Jadi sebenarnya kalau Jabar Selatan itu kan lebih ke hal-hal yang terkait pelayanan dasar. Betul. Infrastruktur. Nah, beda dengan Rebana. Kalau Rebana sudah pengembangan ke kawasan industri itu. Betul. Ya harus digagas. Ya saya cerita 2016 saya masuk, dokternya 9, Pak. Apalagi yang sekarang belum mekar-mekar. Ya udah Kang J lah bikin paguyuban kepala daerah Jabar Selatan. Wow. Ya ini yang sedang kita komunikasikan terus. Ya, saya bilang harus ada tuh komunikasi yang kuat ke provinsi dan ke pusat. Kita ngomong ke Gubernur. Kemarin kita sepakat Pak Rodi Gunawan. Sampai sekarang nih mungkin beliau juga sibuk. Tapi kita akan terus berkomunikasi. Harus ada pengawalan. Harus. Karena Undang-Undang 12 tentang Kabupaten Pangandaran, Undang-Undang tentang Kabupaten Pangandaran, bahwa ada kewajiban pemerintah untuk membangunkan pusat perkantoran, sampai sekarang nggak turun. Iya, pastilah. Kang J, saya ingat ada Piamari ya. Pangandaran Integrated Aquarium Marine Research. Ya, udah jalan belum? Belum. Jadi Piamari ini sebetulnya sesuatu yang kita dambakan itu kan menjadi satu destinasi di samping pusat riset kan? Betul. Itu ketika Bu Susi bangun itu, wah kita tepuk tangannya luar biasa. Iya. Dan saya termasuk yang mendukung. Iya. Cuma sampai sekarang nggak jalan-jalan. Kenapa? Masih ada kurang apa? Jakarta ya lah. Ya udah, maksudnya kita harus komunikasikan. Ya paling tidak kan. Mudah-mudahan nanti saya bisa lihat lagi. Dulu sih pada saat katanya sudah jadi,
saya datang, nggak taunya kan banyak fasilitas yang belum ada. Ya sekarang juga tidak berubah. Tadi belum ada tindak lanjut. Tidak berubah jauh. Jadi sayang gitu. Oke. Sayang, jadi sayang. Besok bisa saya sebelum ke Banjar lihat lagi ya? Ayo sama-sama. Ya, kita lihat lagi. Jam 8 lah. Ya, lihat lagi, paling tidak data awal informasi itu nanti akan saya sampaikan Siap. ke Menteri Kelautan dan Perikanan. Sayang kan? Iya Sudah sayang. kita bangun besar-besar anggarannya tuh. Berapa 50 miliar ya? Ya kan itu. Nah, satu lagi misalnya terkait dengan cagar alam tuh yang Banteng. Ya kan? Iya. Nah, kemarin kita juga sudah FGD. Ya, saya berharap nih, paling tidak kan ada destinasi wisata baru lah. Jadi gini, wisata Banteng misalnya. cagar alam tuh 500 hektaran lebih. Oke. Ada daerah yang bisa dikembangkan jadi wisata. Ya. Nah sekarang dikelola oleh perhutani. Kalau yang daerah konservasinya oleh badan KLHK. Ya betul. Oke, dan badan konservasi. Ya badan konservasi lah. Ya. Sini oleh. Nah, saya kan ngomong waktu itu. Saya bilang kalau perhutani kalau bisnisnya kan kayu. Iya, ngapain juga ngelola ngapain itu? Wisata? Menurut saya serahkan ke pihak ketiga atau ke Pemda. Oke. Ya, kalau ada pihak ketiga kita syukur, kita support. Kalau tidak ke Pemda. Saya dengar sih mereka lagi melakukan kajian. Karena apa? Karena sampai sekarang itu kurang percepatan pembangunan dengan Pangandaran sangat tertinggal. Benar. Jalannya rusak, gak keluar. Iya, jadi Pananjung itu kan potensi yang belum dijamah menurut saya. Yang harusnya bisa jadi destinasi kita baru. kesulitan karena itu kewenangannya berada di Jakarta. Ya, ini sudah FGD dengan menteri. Ya tinggal menterinya mau nggak menindaklanjuti itu. Ya sekarang informasinya lagi mengkaji. Karena kan sampai 2026 nih perhutani. Ya kalau misalnya Pangandaran berminat dan punya konsep yang jelas untuk TWA itu, ya nggak ada salahnya diajukan. Jadi banyak destinasi wisata yang dikelola oleh perhutani. Betul, dan di mana-mana itu. Dan itu tidak memberikan, itu namanya di kita ada namanya apa? Di Kalipucang itu sama Pak. Ya pokoknya perhutani mah core bisnisnya kayu aja. Ya udah kayu saja. Iya. Itu biar diserahkan pada Pemda, ya biar dikembangkan oleh Pemda. Nah makanya kalau memang kajiannya ini sudah jadi, informasinya Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan akan juga melakukan introduksi Banteng. Jadi Karapiak, Situmang, itu juga tidak berkembang. Oke. Jalan aja pasti harus Pemda yang ngurus. Oke. Nah, jadi ingat nih. Cagar alam, Pangandaran, TWA-nya. Kalau Batu Karas sekarang gimana? Batu Karas dikelola, kita Batu Karas. Batu Karas, udah bagus. Nanti banyak bule juga di situ. Batu Karas itu kan ada legok pari ya, orang bisa surfing, boleh cenderung ke sana. Jadi ombaknya yang memang nah sekarang ini kan saya ingin ada relokasi nelayan perahunya. Jadi kalau datang kan banyak perahu tuh, dipindahkan ke Sangiang Kalang. Oke. Nah itu yang mesti kita lakukan. Cuman saya kan tidak bisa lompat-lompat karena duitnya terbatas. Ya makanya lompatnya ke provinsi, ke pusat. Nah, Kang J kita keroyok lah. Sip. Ya, Pangandaran kita keroyok. Jadi besok pagi ya? Ya, Pak Ketua kan sudah mulai berkomunikasi dengan masyarakat Pangandaran. Iya. Yang Pak Kang Ono sudah luar biasa. Kan saya sudah masuk misalnya program kelapa. Biasanya kan anggota Dewan cenderung ke dapil. Kalau saya karena dapilnya diurus tapi yang lain juga diurus. Kalau saya sekarang gini Kang J, saya mengalokasikan untuk teman-teman di Jawa Barat karena memang tidak Komisi 4 yang bidang pertanian, lingkungan hidup kehutanan kan terbatas di Jawa Barat. Di PD Perjuangan misalnya yang di pusat di Komisi 4 cuma saya dengan Pak Trisno. Ya kan, Pak Trisno yang Majalengka gitu kan. Nah, dengan sering berinteraksi, selain Kang J ada Bupati Cianjur apa segala macam, problem pertanian yang mau tidak mau lah. Saya pun akhirnya memperjuangkan Pangandaran, Cianjur, Tasikmalaya gitu kan. Ya kita sama-sama. Ya udah bagus lah. Saya kira harus begitu. Jadi ya saya berharap Kang Ono lebih mempangandaran gitu. Ya, kan saya udah bilang tadi, hati dan jiwa saya di Pangandaran. Gitu. Masyarakat tadi kan karena karakter kita kan sama, saya utara, dia selatan, ya, gitu, kan karakternya sama, pesisir. Gitu. Tadi diajak kemana ketemu ulama kan, ulama seneng kan? Iya seneng. Dan Kang Ono bebas ngomongin PDI Perjuangan, mereka juga paham betul kan? Iya. Tidak ada penolakan seperti kalau kita mah ya ngomong di mana saja, orang kita diperintahkan sama Ibu Ketum kita, kekuasaan bukan target utama kan gitu.
Ya kita mah ngomong aja yang enak Ya. gitu. Oke Kang J, ya. Baik, Kang Ono, Nanti makasih ya, besok teman-teman. pagi ya kita ke Piamari. Ya, kita Piamari lihat. jam 8 ya. Jam 8 Saya boleh. jemput sini. Tergantung nih teman-teman udah pada bangun belum. Harus tuh. bangun jam 8. Jam 8 bangun. Karena jam kita 9 saya ada acara. ke Piamari karena Pak Tom, Pak Ketut juga kan belum pernah ke Piamari. Ya, tuh. karena jam 9 saya ada acara. Boleh. Ya, jam 8. Nanti saya izin langsung ke Banjar. Siap. Sukses Ya. terus Pak Kang Ono. Siap. Hatur Ya. nuhun Kang J. Doa kami Sukses selalu, jaga selalu kesehatan. menyertainya. Ya. Selalu rakyat di depan, belakang, samping, ya kan? Kang JJ. Siap. Oke. Hatur nuhun. Terima kasih Kang JJ yang telah menjadi narasumber podcast Mang Ono Ngabadug on the spot di Pangandaran. Kita besok akan bertolak ke Banjar, tapi sebelum itu kita akan mampir ke Piamari. Hatur nuhun, stay teras di channel Mang Ono Ngabadug, ngajak batur dulur gabung. Hayu gaskan lur. Surudu Gehalik aya Mang Ono Ngabadug, ngajak batur dulur gabung. Hayu gaskeun lur.